Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki yang insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Langsung aja, di video ini saya mau bahas tentang JNE COD. Jadi kalau JNE COD di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada mungkin biasa ya. Sejujurnya saya nggak tahu di Shopee, Tokopedia, Lazada itu bisa nggak sih JNE COD. Sejujurnya saya nggak pernah cek. Cuman kalau ada orderan yang via WhatsApp atau bukan melalui marketplace atau melalui web store teman-teman, itu bisa loh dibayarnya COD dan kita menggandengnya dengan JNE. Oke, sistemnya sebenarnya sama aja. Jadi, barang kita kirim dulu ke customer, terus nanti si kurir akan menagihkan biayanya, yaitu barang plus ongkir atau sesuai kesepakatan antara Anda dan customer. Nanti cash-nya tuh akan diberikan kepada, si kurir. Sebenarnya bukan hanya cash teman-teman, kalau teman-teman tahu itu bisa juga QRIS. QRIS itu, barcode seperti itu atau bisa juga gesek. Kadang Kadang kurirnya kalau di kota-kota tertentu itu bawa mesin EDC, jadi bisa gesek juga. Oke, jadi itu secara umum JNE COD itu sama seperti yang lain dan caranya gimana? Saya akan kasih tahu. Sebenarnya saya nggak bisa ngasih tahu detail karena kan ini bukan kesempatan yang bisa diulang ya. Sekalinya saya daftar, terus nggak bisa saya daftar lagi untuk tahu caranya gimana dan kadang berubah. Sejujurnya alhamdulillah kalau saya daftarnya mudah banget, karena saya didatengin oleh orang JNE-nya. Jadi kantor saya atau brand saya didatangi oleh orang JNE-nya ditawarkan untuk JNE COD. Eee, itu ya lumayan banget karena memang sekarang orang-orang banyak yang, eee, memilih untuk COD. Sebenarnya bukan karena dia nggak percaya sih teman-teman. Kadang kayak saya mau belanja hal-hal yang kecil misalkan 20 ribuan, tapi saya lagi malas transfer, ribet banget lah kalau lagi transfer, langsung aja check out, langsung nunggu dikirim. Itu sebenarnya lebih praktis, bukan hanya masalah percaya atau enggak, bukan masalah dia nggak punya, internet banking atau enggak, cuman sejujurnya sih lebih praktis, apalagi kalau misalkan dikirimnya, untuk orang lain, itu lebih praktis lagi karena orang lain nggak perlu transfer ke Anda, ada transfer ke marketplace dan seterusnya. Oke, caranya sejujurnya saya pribadi itu waktu itu dimudahkan untuk daftar. Jadi kalau saya bisa menyarankan ke Anda, pertama adalah datangi JNE. Ini bukan agen ya teman-teman. Jadi kalau agen itu gerai yang biasanya kecil, yang biasanya itu ngirim paket, nah itu namanya agen. Tanya aja kalau mau ke cabang JNE di mana. Nah, biasanya tiap kota itu ada cabang JNE, kantornya JNE. Datangi JNE lalu tanya aja daftar mau COD seperti apa dan itu diminta syaratnya. Nah, syarat-syaratnya juga sebenarnya nggak susah teman-teman. Pertama tentu teman-teman ngisi formnya seperti nama dan seterusnya. Setahu saya perlu badan hukum deh, kalau nggak CV atau PT. Jadi kalau teman-teman yang masih jualan atas nama pribadi, lebih baik segera bikin CV atau PT deh, karena bukan hanya soal ini. Hal-hal lain itu penting sekali. Banyak hal-hal administratif lain yang membutuhkan PT atau CV. Selebihnya syarat-syaratnya mudah-mudah kok. Mungkin yang agak sulit adalah dikurasi oleh si JNE-nya karena kalau misalkan volume pengiriman teman-teman cuma sehari kadang ada kadang enggak juga mungkin mereka pertimbangkan karena ada resikonya untuk COD ini. Dan ngirimnya sebenarnya lebih sama aja. Jadi teman-teman setelah bikin setelah gabung dengan JNE COD ini, teman-teman akan diberikan akses login ke suatu websitenya JNE. Itu di situ kita bisa ngeprint label pengirimannya. Jadi label pengirimannya lengkap, ada dari barcode-nya. Nanti saya akan tunjukkannya, saya pause dulu, saya akan tunjukkan. Nah, ini contoh label pengirimannya. Jadi udah kita seperti agen JNE aja. Jadi kita tinggal input-input data customernya, data kitanya, data barangnya, lalu ada COD amount-nya alias nominal yang ditagihkan kepada si customer nanti kalau kurir udah datang. Lalu berat berat apa? Berat paketnya dan seterusnya itu kita input aja dari websitenya JNE, nanti akan keluar label pengiriman seperti ini, ada airway bill-nya atau nomor resinya, ini nomor resinya dan seterusnya. Ini udah otomatis ada itu sebenarnya gampang sih untuk nanti ketika teman-teman berhasil daftar nanti teman-teman tinggal ikutin aja. Pasti ada pelatihannya dan itu kami pelatihan itu ya cuma sehari aja cukup oleh oleh timnya JNE, gampang kok, beneran gampang.
Nah, habis itu paket ditempelin oleh label ini, lalu paketnya dikirimkan ke JNE terdekat mana aja, bebas, nggak harus ke JNE cabang, tapi JNE agen juga bisa. Oke, itu contohnya. Saya akan lanjutkan. Jadi intinya kalau untuk daftar syaratnya gampang, yang penting datangi JNE cabang bukan JNE agen. Lalu saya mau share tentang fee-nya. Jadi marketplace. Jadi dengan JNE COD ini artinya kan kita memakai jasanya JNE ya, bukan hanya soal jasa ongkir. Ongkir jelas kita bayarkan ke JNE, tapi kita menggunakan jasa JNE untuk mengkolek duit atau mengambil duit dari customer. Itu ada charge-nya teman-teman. Itu kan nggak gratis, itu bayar. Itu biayanya itu sekitar 2-3%. Ini dealnya saya sama JNE itu di 3% kalau nggak salah. Itu mungkin bisa nego atau gimana saya nggak tahu. Yang jelas memang ada fee-nya. Anggaplah 3%. 3% dari COD amount alias dari biaya yang ditagihkan kepada customer. Jadi kalau misalkan barangnya 100.000, ongkirnya 50.000, COD amount-nya adalah 150.000. Dan fee-nya untuk JNE-nya adalah 3% dari 150.000. Oke ya. Nah, selanjutnya pencairannya ini penting karena jujur aja pencairan untuk online shop itu harus 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 cepat ya, artinya kalau sebulan sekali berat, saya nggak akan sanggup kalau sebulan sekali. Nah, kalau JNE itu pencairannya adalah 1 minggu sekali. Ini sama kayak Lazada lah. 1 minggu sekali ini tiap hari Senin. Kadang masuk di Selasa, jadi ya Senin Selasa bisa dibilang. Jadi pencairannya Senin, biasanya ya yang saya alami reportnya itu Senin dan pencairan uangnya itu di hari Selasa. Lalu yang terakhir yang mau saya share itu adalah cancellation rate. Jadi ternyata faktanya ketika orang JNE datang ke kantor saya itu dibilang bahwa cancellation rate atau orang yang nggak jadi bayar ketika barangnya datang itu cuma 4% teman-teman. Ya sebenarnya itu kecil sih, artinya kalau 4% itu kalau kita bayangkan dari 10 jangan dari 10 deh, dari 100 paket yang kita kirim cuma 4 yang dibalikin lagi yang nggak jadi bayar. Dan itu pun barangnya nggak akan hilang, barangnya akan balik lagi ke gudang kita. Itu cuma si customernya nggak jadi beli aja, macam-macam alasannya, jangan suzon dulu. Ada yang memang kepencet, ada yang memang tiba-tiba uangnya nggak ada yang memang iseng, itu memang ada. Cuman mayoritas menurut saya bukan orang yang iseng sih, tapi karena pengiriman niat belinya sekarang, pengiriman 3-4 hari kemudian terus tiba-tiba dia uangnya nggak ada, ya itu wajar lah. Itu kadang saya pun mengalami, mungkin Anda juga mengalami. Jadi intinya cancellation rate-nya itu cuma 4%, jadi nggak usah khawatir untuk ikutan COD ini. 4% itu menurut saya kecil sih, karena ini bukan hilang ya, tapi dibalikin lagi. Cancellation rate. Ini bukan hilang ya, ingat sekali lagi, kalau kalau customer nggak jadi beli itu barang teman-teman bukan hilang tapi dibalikin lagi ke gudangnya teman-teman. Dan kalau dibalikin lagi, JNE itu cukup lumayan fair, dia ngasih 50-50 ongkirnya. Kan artinya si kurir udah datang ke sana nih, tapi kan nggak dibayar, berarti ongkir juga nggak dibayar dong. Nah, JNE sama kalau saya mungkin kesepakatan dengan teman-teman bisa berbeda, itu 50-50 ongkirnya. Jadi misalkan ke Jakarta orang yang nggak jadi beli, kan tentu membalik lagi ke kita ya. Jadi kita bayar 5.000 aja ongkirnya. Nah, kalau si JNE ya alias si JNE ngasih diskon Rp5.000 untuk ongkirnya. Kalau ongkirnya 10.000. Ya, itu aja. Jadi saran saya kalau teman-teman mau aktifkan JNE COD, segera aktifkan karena lumayan memboost penjualan. Saya sejujurnya belum mengukur dengan aktifnya JNE COD di toko saya apakah boost penjualan jadi berapa persen, saya belum mengukur, cuma jadi banyak aja yang order. Jadi aja banyak yang milih JNE COD. Apakah kalau JNE COD-nya ditiadakan dia cancel ordernya, saya nggak tahu. Itu saya belum ukur. Oke, sekian aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman suka, tolong subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Atau mau cek-cek tips jualan yang lain juga silahkan. Ada tentang Shopee, tentang FBA, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.